Halo semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran manajemen keuangan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang konsep time value of money dan penerapannya. Jadi seperti yang dijelaskan di materi PowerPoint, ada dua konsep sebenarnya di time value of money ini. Ada konsep future value dengan turunan-turunannya, dan kemudian juga ada konsep present value dengan varian-variannya. Nah, materi tentang time value of money ini di folder Google Classroom dibuat dalam satu bentuk Excel. Di bentuk Excel itu kalau kalian pelajari menjelaskan tentang formula dari time value of money-nya. Kalau yang future value seperti apa, kenapa formulanya seperti itu gitu ya. Demikian juga yang present value. Nah, di video ini kita tidak akan bahas detail tentang formulanya, tetapi lebih ke bagaimana formula-formula itu diterapkan dan gunanya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, yang dekat dengan kebutuhan kita. Diharapkan dari sini konsepnya lebih mudah dipahami dan juga nantinya bisa bermanfaat. Oke, kita mulai dengan konsep present value. Present value ini intinya adalah kita ingin mencari nilai sekarang dari arus kas yang kita dapatkan di masa depan. Bisa gaji, bisa investasi gitu ya. Yang kita dapatkan di masa depan, kita mau hitung nilai sekarangnya berapa. Nah, kita pakai contoh yang paling mudah dan dekat dengan kita, misalnya pegawai gitu ya. Punya gaji, punya penghasilan 5 juta per bulan. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya nilai gaji yang nominalnya 5 juta itu tadi, kan kita ada inflasi segala macam ya. Sebenarnya gaji kita itu realnya berapa setelah kita perhitungkan inflasi. Nah, itu kita bisa hitung dengan konsep present value. Di ini kita berdiri di sini sekarang, kita akan mendapatkan gaji per bulan. Katakanlah ini garis ini menunjukkan periode waktu gitu ya. Jadi misalnya 1 tahun lagi. Berarti di sini tiap bulan kita dapat uang atau gaji 5 juta kali 12 karena 1 tahun 12 bulan. Nah, nanti kita akan mendapatkan 5 juta kali 12, 60 juta. 1 tahun lagi gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih 60 juta ini berapa sih nilai realnya sekarang gitu. Nah, kita masukkan di sini. Nilai uang kita sebenarnya adalah 60 juta. 5 juta kali 12 dibagi 1 plus inflasinya 6%. Ini inflasi 6%, pangkat 1 karena periodenya 1 tahun tadi. Sama dengan nilainya adalah cuma 56,6 juta. Ya, jadi dari nominal yang 60 juta itu sebenarnya nilai realnya gitu ya hanya 56,6 juta. Jadi hilang berapa itu? 3,4 juta ya. Nah, kalau mau dihitung 2 tahun dari uang penghasilan kita yang 60 juta tadi, nah kita masukin di sini 60 juta dibagi 1 plus 6%, asumsinya inflasinya masih 6%, pangkat 2 karena 2 tahun. 1 kali 2 tahun. 1 kali 2 tahun sama dengan 2, 60 juta dibagi 1,1236, 53,39 juta. Lebih kecil lagi. Tapi kan tadi gaji kita kan per tahun 60 juta ya. Berarti kalau 2 tahun kan 120 juta. Misalnya kita mau cari total yang 120 juta tadi. Kita bisa hitung juga 120 juta. Ini kalau kita pakai periodenya 2 tahun ya. 120 juta dibagi 1 plus 6% pangkat 2, 120 juta dibagi 1,1236 sama dengan 106,79. Nah, ini kalau dikalikan sama ini kali 2 ya.
Kalau kita mau hitung bulanan, inflasinya tadi kita mau hitung bulanan, present value-nya jadi seperti apa? Kita juga bisa hitung dari bulanan 60 juta per tahun tadi ya, dibagi 1 plus 6% pangkat 12 karena kita mau hitung bulanan. 1 tahun sama dengan 12 bulan, berarti ada 12 periode. Kita bagi 6% bagi 12, tutup kurung, pangkat 1 kali 12 sama, karena 1 tahun 12 bulan kita kalikan 1 tahun kali 12 sama dengan 12. Nah ini kita masukin 60 juta bagi 1,005 pangkat 12, 60 juta dibagi 1,0617 sama dengan 56,513 juta. Ini kalau kita lihat ya, sebelum kita simpulkan, kalau kita hitung dengan periode per tahun, nilainya itu lebih tinggi daripada kalau kita hitung dengan periode bulanan. Nih, 56,6. Kalau kita hitung periode bulanan cuman 56,513. Ya, karena kita tahu di sini kan penyebutnya, periodenya kita buat lebih banyak gitu. Jadi pembaginya lebih banyak, maka hasilnya lebih kecil. Nah ini karakteristik dari present value. Makin kita bagi gitu ya, makin kita hitung dengan periode yang lebih banyak, maka nilainya itu akan menjadi semakin kecil. Jadi kalau kita hitung per tahun dibandingkan dengan per bulan, itu pasti lebih kecil per bulan karena periodenya kan 12. Demikian juga kalau mau kita hitung dengan periode misalnya semi annual per 6 bulan gitu ya, karena semi annual ini periodenya berarti 6 bulan. 6 bulan ini jangan bingung dihitung bulannya ya, tetapi periodenya, satu periode itu 6 bulan, berarti 1 tahun ada, kalau 1 tahun ada 2 periode. Maka perhitungannya kita bisa hitung 60 juta dibagi 1 plus 6% dibagi periodenya 2 ya, pangkat 1 kali 2. Nah ini kalau dihitung hasilnya adalah 60 juta dibagi 1,0609 sama dengan 56,55 juta. Nah, lebih rendah daripada kita hitung tahunan, tetapi lebih tinggi daripada kalau kita hitung dengan bulanan. Kalau mau kita resume, ini yang disebut dengan present value concept. Untuk menghitung present value, kita harus tahu future value, uang yang kita dapatkan di masa depan, gitu ya, dibagi dengan 1 plus I pangkat N. I-nya ini disebut dengan discount rate. Ini bukan berarti inflasi ya, huruf pertama dari inflasi bukan, tapi ini discount rate, nanti kita gunakan untuk di konsep-konsep berikutnya. Kemudian N ini period, waktu, yang kalau di contoh kita tadi sudah simulasikan per tahun, dihitung kalau 2 tahun, dihitung kalau bulanan, dihitung kalau per semester. Nah, discount rate itu intinya adalah satu, ya namanya juga discount rate gitu ya, satu tingkat diskon tertentu yang akan memberikan nilai sebenarnya dari satu aliran arus kas yang kita terima di masa depan. Nanti kita jabarkan lebih detail lagi, I atau discount rate ini sebenarnya apa. Kalau dalam contoh kita tadi kan inflasi, jadi uang di masa depan itu kan harus di-adjust atau disesuaikan dengan inflasi gitu ya. Nah, discount rate-nya makanya inflasi. Nanti kita juga bisa hitung ketika kita menghitung berapa nilai investasi gitu ya. Mungkin I-nya itu bukan inflasi, tetapi misalnya
cost of equity kita. Nah, nanti kita akan detailkan di pertemuan ke-5 dan ke-6 tentang I ini dalam konsep investasi artinya apa gitu. Nah, untuk sekarang tolong dipahami dulu bahwa I itu adalah tingkat discount rate yang kita gunakan untuk, namanya juga sekali lagi discount rate, mendiskount aliran arus kas yang kita terima di masa depan untuk memberikan atau menghasilkan nilai sekarang. Dan kemudian N itu adalah periode atau waktu, berapa periode waktu kita melakukan diskon tadi, bisa tahunan, bisa tengah tahunan, bisa bulanan, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Itu kita masukkan di N. Dan N ini nanti bisa dilihat di sini tadi yang namanya timeline ini. Maksudnya ini timeline atau garis waktu. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya tergantung tadi sekali lagi ya. Nah, itu konsep present value. Mungkin masih ada pertanyaan, sebenarnya mau buat apa present value? Nah, ini kan sering gitu ya, kita belajar sesuatu, kita diminta untuk memahami sesuatu, menghafalkan sesuatu, tetapi kita sebenarnya bingung ini kegunaannya buat apa gitu. Nah, present value ini kita gunakan untuk mengetahui nilai sekarang dengan tujuan kita bisa menentukan gitu ya. Kalau kita tidak ingin uang kita secara nominal itu tadi turun dalam contoh gaji, maka kemudian kita harus membuat atau kita harus menginvestasikan gaji kita itu setidaknya memberikan return yang sama dengan inflasinya gitu. Kalau kita tahu misalnya tadi ya, nilai uang kita sebenarnya kalau dihitung tahunan tadi kan ini ya, 60 juta dibagi 1 plus 6% pangkat 1, 1,06 gitu ya, jadi cuma 56,60 juta. 56,6 juta. Nah, berarti nominal uang kita turun sebesar 3,4 juta. Maka dari nilai present value yang 56,6 juta ini kita bisa, oh berarti saya harus investasikan nih uang gaji saya supaya setidaknya sama. Nah, kalau sama berarti kan kita harus investasikan 60 juta ini setidaknya mendapatkan return 6%. Berarti 60 juta ditambah 1,06, 63,6 juta. Kalau inflasinya masih 6%, pangkat 1 gitu ya, maka kita akan menghasilkan 60 juta. Sama. Nah, implikasinya lagi berarti kalau mau mendapatkan present value yang lebih tinggi, kita harus investasi di instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi dari 6%, 8%, 9%, 10%. Nanti pasti memberikan present value yang lebih tinggi. Nah, mungkin demikian resume tentang present value. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.